Dibuka sama mbaknya dan ternyata nggak ada orang. Abis itu ditutup lagi pintunya dan mbaknya bilang, ah paling juga bapak-bapak pos ronda yang iseng dek. Udah kamu tidur sana, udah malam. Habis itu aku tidur. Tiba-tiba dari arah jendela ada suara cowok tapi suaranya gitu, kayak ngeraung gitu ya, ngedeketin jendela kamar aku. Halo teman-temannya Furi, kali ini Kak Furi akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mistis atau pengalaman horor yang pernah dialami oleh followers-followers di Instagram Furi Harun. Jadi waktu itu Kak Furi pernah posting apa saja pengalaman mimpi seram atau pengalaman horor beneran yang pernah kalian alami, dan kita sudah memilih beberapa cerita yang paling menarik. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. Dan kali ini Kak Furi ditemani oleh boneka Raggedy Ann yang merupakan boneka asli Annabelle ya. Jadi kalau kalian penggemar Annabelle, berbeda dengan Annabelle versi the movie, kita juga ada Raggedy Ann yang merupakan boneka aslinya. Pengalaman yang pertama dari PMEIY ya. Bingung nih dibilangnya Pimei atau apa gitu ya. Dulu katanya pas masih SMK, iseng banget liburan ke rumah nenek di Jawa. Mainin cermin sore-sore di belakang rumah mbah yang ada sumur tua sama pohon bambunya. Pokoknya ada kebun semua deh di belakang. Karena di desa itu semuanya pada sepuh ya. Emang cukup serem banget kayak desa tua. Tapi karena iseng itu tadi, aku akhirnya mainin cermin yang ada pantulan cahayanya. Nah, aku mikir katanya hantu takut sama pantulan cahaya. Aku pantulin cahayanya ke pohon-pohon bambu itu sambil bilang, "Keluar lu setan." Ini aku usilnya pas siang ya. Terus pas udah maghrib, buang air kecil sambil main HP. WC itu tepatnya di belakang rumah dekat dengan pohon bambu tadi. Posisi mbah lagi mandi. Jadi kamar mandinya itu ada dua. Satu buat WC, satu buat mandi. Pas aku diem, kok aku kayaknya denger suara nangis tapi jauh samar-samar gitu deh. Nah, aku tuh masa bodoh kan ya, aku pikir itu suara apa. Terus kok didengerin lagi suaranya nggak berhenti-berhenti dong. Kaget langsung teriak, "Mbah, ada suara orang nangis." Terus mbah berhenti mandinya, didengerin sama mbah. Mana nggak ada. Terus emang suaranya nggak ada. Tapi pas si mbahnya mandi lagi, suara air biur gitu, itu suara nangis muncul lagi. Auto langsung keluar dari WC ke depan manggil mbah perempuan. Pas dicek ke kebun belakang nggak ada orang. Jadi emang bener-bener gelap banget dan itu desa tua. Nah, jadi di belakang kebun itu ada kali gitu, ada sungai. Nggak masuk akal banget sih, masa ada orang nangis di kebun. Terus malamnya ketindihan. Mau buka mata susah, tapi nggak bisa gerak juga. Dan mau baca ayat pendek nggak bisa, sama sekali terbata-bata. Dari situ aku nggak pernah berani lagi nantangin hantu. Padahal niatnya cuma bercanda doang. Taunya beneran diganggu. Padahal itu bulan puasa, pas setelah azan maghrib kejadiannya. Dari situ kapok banget, setiap kemana-mana selalu permisi sama semua penunggu dimanapun berada. Nah, ini kita harus belajar ya teman-teman dari kasusnya Pimei, bahwa kan banyak orang yang berpikiran kalau bulan puasa mah hantu pada diikat semuanya, jadi nggak mungkin digangguin hantu. Jangan salah, justru banyak orang yang sering kali mendapatkan gangguan di saat mereka menyepelekan atau bahkan menantang sosok hantu. Jadi yang dibelenggu itu kan sebenarnya adalah hawa nafsu manusia, karena hawa nafsu kita ini berbahaya, sama ibaratnya seperti setan ataupun iblis. Tapi kalau makhluk-makhluk astral yang di bawah pohon cengkeh, di kebun gitu, itu pasti ada. Jadi yang dialami oleh Pimei ini, dia sudah menantang keberadaan hantu, dan hantu itu biasanya setiap kali ditantang maka mereka pun akan menunjukkan eksistensinya dan mereka merasa senang setelah manusia itu ketakutan. Jadi jangan pernah dilakukan ya di rumah. Nah, lalu cerita yang kedua datang dari Instagram Mom Fitriani. Bismillah, suami saya meninggal 9 tahun yang lalu karena kezoliman sekelompok manusia serakah, dan kejadian yang saya alami sudah 7 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun setelah almarhum suami saya meninggal, waktu itu sebelum bulan puasa kejadiannya, saya bersilaturahmi ke rumah almarhum mertua di Banten. Seperti biasa, saya dan anak menginap
nginap. Keesokan harinya menengok kakak ipar cewek yang katanya ketempelan. Jadi mereka bilang tingkahnya seperti almarhum suami saya dan bercerita tentang apa yang terjadi pada suami saya sebelum beliau meninggal. Ibu kakak ipar saya banyak cerita ke saya sampai saya ikut sedih dan menangis. Kakak ipar juga punya anak bayi yang minum ASI sampai bayinya pun rewel terus tiap hari dan gak mau sama kakak ipar. Seperti ketakutan gitu melihat ibunya sendiri. Sampai di sana saya masuk kamarnya dan dia cuma diam saja. Saya lalu pegang tangannya, dia menangis histeris melihat saya dan anak saya. Saya nggak tahu kenapa kok merasa kayak ada yang aneh saat melihat kakak ipar saya. Setelah dia tenang, saya pulang ke rumah mertua dan keesokannya saya pulang ke rumah saya di kota karena saya juga harus bekerja. Setelah kejadian itu, saya suka merasa ada yang aneh. Hampir 1 bulanan saya selalu mencium bau aneh di badan saya. Tanya teman saya kerja, katanya nggak ada bau apa-apa. Dan puncaknya saya sempat seperti kerasukan antara sadar dan nggak sadar di badan, ingin pulang ke rumah mertua sampai nggak tidur selama 2 hari. Setelah dipanggilin Pak Ustadz dekat rumah membantu saya tapi tetap tidak berhasil. Saya disarankan pulang ke rumah mertua. Akhirnya saya dan anak saya pulang lagi ke sana. Sepanjang jalan saya seperti orang menangis tapi nggak menangis dan saya masih sadar. Saya merasakan hal-hal yang di luar nalar. Hampir mau dorong kenek supir keluar bus karena dia pakai susuk. Astagfirullah. Sampai di rumah badan saya seperti menangis, merindukan ibunya. Saya merasa lelah sekali tapi tetap tidak bisa tidur. Malam saat saya mau tidur pun minta tolong mertua mengaji, baru saya bisa tidur. Esoknya saya minta tolong ibu mertua ke salah satu ustadz yang masih satu saudara dan beliau punya pondok pesantren. Saya dibimbing, dibantu dengan doa-doa. Dan akhirnya yang di badan saya pun mau keluar dan tertarik untuk tinggal di pondok pesantren. Nah, jadi apa yang dialami oleh Mom Fitriani ini sebenarnya itu bisa saja terjadi di saat orang-orang yang meninggal dunia dalam tanda kutip dengan cara yang tidak wajar ingin menyampaikan pesan terhadap orang-orang terdekatnya. Jadi di sini perasaan ingin menangis, perasaan sedih itu adalah perasaan yang disampaikan oleh almarhum kepada keluarganya. Banyak sekali spirit yang pernah Mami Furi temui yang mereka merupakan korban santet ataupun korban pembunuhan, itu mereka merasa tidak terima, tidak ikhlas dengan kematiannya. Oleh karena itu di sini dibutuhkan keikhlasan dari keluarga agar keluarga bisa mendoakan supaya jalan almarhum dan almarhumah itu terasa lebih ringan. Akhirnya mereka bisa menemukan jalan untuk pulang. Karena biasanya sudah merekanya tidak ikhlas apabila anggota keluarga yang ditinggalkan juga terus-menerus mengingat rasa sakit dan merasa tidak terima dengan kejadian yang terjadi terhadap almarhum dan almarhumah. Ini membuat si arwah tidak bisa rest in peace dan cenderung ingin menuntut balas. Nah, kalau yang tadi bukan untuk menuntut balas sih, hanya ingin menyampaikan rasa cinta dan rasa kangennya kepada keluarga. Tapi mudah-mudahan sekarang setelah Mom Fitriani lebih ikhlas, keluarga yang ditinggalkan juga dengan lapang ya mendoakan almarhum, semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya. Yang ketiga adalah cerita dari Bibah Nafiah. Mami Furi ceritanya dulu waktu aku kecil, kelas 5 SD, di rumah nggak ada orang, cuman ada mbak yang ngekos di rumah sekalian buat nemenin aku di rumah. Jadi mau jam 12-an aku sama si mbaknya itu lagi duduk di ruang tamu, tiba-tiba ada suara ketukan pintu 3 kali dengan berirama dan ada jedanya. Nah, ketukan 1 kali dibiarkan, ketukan 2 kali, aku nanya ke mbaknya, Mbak siapa ya? Masa ada tamu jam 12-an ini? Abis itu ada ketukan 3 kali. Dibuka sama mbaknya dan ternyata nggak ada orang. Abis itu ditutup lagi pintunya dan mbaknya bilang, paling juga bapak-bapak pos ronda yang iseng dek. Udah kamu tidur sana, udah malam. Abis itu aku tidur. Ngomong-ngomong, kamar tidur mbaknya di depan aku, di belakang. Abis itu aku tidur di kamar aku. Oh iya,
Kamar itu aku ada jendelanya zaman dulu yang kacanya langsung gitu dan cuman dikasih korden. Gak bisa tidur hadap kanan, hadap kiri, tetap gak bisa tidur. Dan tiba-tiba sebadan gatel gak tahu kenapa. Pas bangun, tiba-tiba di tempat tidur banyak banget semutnya gak tahu datang dari mana Mami. Alhasil aku tabur bedak gatel di tempat tidur, abis itu coba tidur lagi dan tetap gak bisa tidur. Tiba-tiba dari arah jendela ada suara cowok tapi suaranya kayak ngeraung gitu ya, ngedeketin jendela kamar aku. Sontak aku tengok ke jendela dan tiba-tiba sebadan aku jadi kaku, nggak bisa digerakin. Nah, bagian yang paling seremnya itu kan jendela aku pakai korden zaman dulu, Mami. Itu nggak ada angin tapi kordennya bisa kebuka sendiri. Nah, tapi kebukanya kalau orang mau lihat keluar tapi cuman lihat dikit dan nekuk gorden gitu, Mami. Tapi ini nggak ada orang, tiba-tiba kordennya buka dan seremnya itu bukanya kanan kiri. Kayak ada yang mainin dan kayak ada yang ngeliatin, tapi dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Mami Furi berdasarkan pengalaman ya, karena kalau anak-anak indigo kan sering banget mengalami gangguan seperti ini. Kalau suaranya ngeraung gitu, gitu itu biasanya genderuwo. Dan genderuwo itu memiliki kemampuan telekinetik atau menggerakkan benda. Nah, jadi kemampuan hantu itu berbeda-beda. Ada yang seringnya nangis sama cekikikan seperti kuntilanak, ada yang suka mengerang dan memindah-mindahkan barang seperti genderuwo, ada juga yang suka mengagetkan seperti pocong, dan mereka juga memiliki ketakutan sendiri-sendiri. Jadi cara untuk mengusirnya pun berbeda-beda. Seperti kuntilanak takutnya dengan bawang putih. Kalau genderuwo takutnya apabila dia disembur memakai garam kerosokan. Nah, jadi kalian juga mesti memiliki beberapa macam bahan-bahan selain doa yang kalau misalnya kalian kaget kan biasanya kita nggak bisa ngomong nih saking takutnya. Kalian bisa langsung lempar itu garam sehingga si genderuwonya pergi dan tidak mengganggu lagi. Kalau semut itu sebenarnya adalah makhluk yang memiliki energi dan kemampuan untuk menunjukkan bahwa di situ sedang ada sesuatu hal yang negatif. Misalnya nih, pada saat ada hal-hal negatif di rumah, susunya anak-anak asuhnya Mami Furi kadang suka disemutin, semut merah. Tapi di saat semua energi negatif itu sudah pergi, maka pada saat susunya netes itu tidak ada semut. Jadi semut itu menandakan ada energi negatif. Bisa saja si genderuwo tersebut habis tidur di kasur yang dipakai oleh si Mbak Bibah ini. Jadi makanya sebelum tidur nih ya, meskipun capek, meskipun lelah, pastikan sudah mandi, pastikan sudah berwudu kalau kalian muslim, dan harus dikeprak-keprak dulu kasur. Nah, pasti kalian ingat kan pesan nenek atau orang tua zaman dulu, sebelum tidur itu kasur harus dikeprak-keprak. Makanya kalau zaman dulu kita suka punya sapu nyerek atau sapu lidi yang harus dikeprakan dari arah atas, kepala, badan sampai dengan ke bawah. Supaya apabila ada makhluk yang memiliki energi negatif meniduri tempat tidur kita, itu tidak akan berbahaya bagi diri kita, kayak gitu. Sekarang kita ada pengalaman dari Sia Fauziah 17, ya, Zianya pakai Z. Kak, ini bukan pengalaman seru atau menarik menurutku ya, ini pengalaman yang gak bisa dilupain, karena ini emang benar-benar kenyataan banget dalam hidup aku ngerasain hal-hal aneh saat tidur. Aku pernah loh Kak ngalamin tidur dihantuin anak kecil di dalam kamar, padahal aku sadar banget ada anak kecil di samping aku lagi lari-lari, mundar mandir di kamar, dan aku ngerasa banget ada anak kecil itu, tapi posisi aku lagi tidur dan sangat sadar. Anak kecil bisik ke telinga aku sampai bilang, "Kak, main yuk," dengan suara halus dan lembut. Waduh, kalau kejadian horor kayak gini nih paling sering nih Mami Furi alamin nih, sampai tua juga. Pengen banget coba bangun dan melek tapi nggak bisa. Rasanya berat banget buat buka mata dan bangun agar bisa lihat. Dan yang aku rasa itu benar atau enggaknya, setelah aku berusaha berdoa di dalam hati, aku langsung bangun dan lewat samping kamar kayak ada yang tidur dengan bayangan putih. Bener-bener deh aku deg-degan. Rasanya setelah itu aku ke dapur,
untuk menemui ibuku yang lagi masak sekitar jam 4 pagi. Sampai aku cerita sama ibuku kejadian yang aku alami saat itu. Posisi saat itu ibuku bangun duluan jam 3 pagi untuk memasak dan membangunkan bapakku berjualan di pasar dan mematikan lampu sebagian ruang tamu dan lampu depan rumah dan lampu kamarku emang selalu kumatikan setiap kali aku mau tidur. Posisi semua serba gelap. Apakah itu termasuk mengundang makhluk halus masuk ke rumah kak? Ini kejadiannya waktu aku SMA, tapi tetap aku nggak bisa lupa. Oke, Zia Fauziah 17, ini merupakan kejadian yang dibilang erep-erep. Jadi ini seringkali terjadi kepada orang yang memang diganggu oleh makhluk halus. Diganggu itu bisa diajak main, bisa ditakut-takuti, atau makhluk halus tersebut marah dan sebel kepada kita. Tapi apakah ada pengaruh dengan lampu digelapkan? Ada pengaruhnya karena makhluk halus sangat menyenangi tempat-tempat yang gelap. Lalu juga ya kalau dilihat memang sosok hantu anak kecil ini sebenarnya adalah sosok hantu yang menghuni rumah yang memang suka dan ingin bermain sama kamu. Mungkin ya waktu kecil kamu sering diajak main sama dia, tapi kamu nggak inget. Nah, jadi sampai kamu SMA baru ada kejadian seperti ini, akhirnya kamu mengalami. Biasanya apa saja yang harus dilakukan pada saat kita kena erep-erep? Di saat erep-erep jangan melakukan perlawanan, karena percuma kita sedang berada di antara dimensi manusia dengan dimensi hantu, karena kita sedang diajak ke alamnya. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan, tarik nafas dan buang nafas. Dengan cara mengatur nafas, itu dengan sendirinya cengkraman dari makhluk halus tersebut akhirnya perlahan-lahan akan pergi gitu, akan memudar. Nah, ingat makhluk halus tidak bisa bernafas, kita bisa bernafas. Makanya orang-orang yang sering melakukan meditasi itu jarang kena erep-erep. Lalu yang ketiga, pada saat kita sebelum tidur, kita harus memastikan dulu bahwa kita tertidur dalam keadaan yang bersih. Misalnya, aku mah tadi sebelum tidur cuma pergi bentar kok ke warung. Tapi kalau warung yang lewatin kuburan, terus ada makhluk halus yang ngikutin kita, artinya ada energi negatif yang masuk ke dalam dimensi kita. Bisa saja kalau kita berdoa, ya si makhluk halus itu akhirnya akan pergi. Tapi kalau kita keburu capek, enggak sempat berwudu, enggak sempat membersihkan wajah ataupun badan, akhirnya makhluk tersebut bisa menguasai kita dan kita mengalami erep-erep, atau dibilang katanya kalau secara ilmiah mas sleep paralyzing atau apa gitu ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Kalau kalian bersikeras untuk membaca ayat kursi, kebanyakan dari hantu seperti kuntilanak misalnya, mereka hafal ayat kursi di ayat-ayat awal. Dan hanya ayat terakhir aja yang mereka nggak bisa mengikuti. Dan perjalanan dari ayat pertama sampai ke ayat akhir itu kan panjang. Ya, jadi kalau kalian mau marah, marah aja, omelin aja dari dalam hati. Sana kamu jangan gangguin saya hantu, saya tidak takut, saya cuma takut sama Allah. Biasanya mereka akan melepaskan karena frekuensi keberanian itu akhirnya bisa mengurangi beban ketakutan dan mereka pun akan merasa takut gitu berada di dekat kita. Kayak gitu ya. Jadi atur nafas atau omelin hantunya dulu, baru setelah dilepasin kita bangun, minum air putih dan berdoa dengan fokus. Lalu kalau bisa rubah arah tidur. Setelah erep-erep jangan tidur di arah yang sama. Misalnya itu masih jam 1 malam, kitanya masih ngantuk. Rubah. Tadi misalnya kita kepalanya di timur menghadap ke barat, kita rubah menjadi kepalanya di selatan menghadap utara. Dengan berubah arah seperti ini, si hantu akan merasakan sedikit kebingungan untuk kembali mencengkram kita. Oke teman-teman, itu tadi cerita dan pengalaman mimpi ya yang Kak Furi dapatkan dari followers Instagramnya Kak Furi. Karena panjang banget, sesi keduanya bakalan kita lanjut untuk minggu depan. Jadi buat kamu yang mungkin ceritanya belum Kak Furi up, kalian juga bisa langsung komentar di YouTube channel ini. Kita akan bahas yang ceritanya menarik dan akan kita kupas nih, kira-kira apakah benar itu sosok hantu atau mungkin hanya halusinasi saja. Oke, silakan berkomentar. Kak Furi mohon maaf apabila ada kesalahan. See you on the next episode. Bye-bye.